jumpa lagi di Kapten Channel. Oke, video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi biar nggak berulang-ulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sudah saya jawab di kolom komentar, tapi banyak teman-teman yang mengulang. Jadi saya buatkan video ini buat menjawab pertanyaan teman-teman. Apa aja pertanyaannya, kita lihat setelah yang satu ini. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah ini ya. Saya taruh sini pertanyaan. Jadi untuk yang mau masuk sekolah akademi pelayaran, jadi taruna, apakah mata minus bisa? Jadi ini tergantung mata minusnya, dia minus berapa. Nanti saat tes kesehatan teman-teman akan diberikan sebuah tes untuk mata itu, jadi disuruh membaca huruf-huruf itu. Kalau tidak terlalu parah masih bisa ya teman-teman ya, tapi kalau bisa sebelum tes kesehatan teman-teman konsumsi vitamin, buah-buahan juga yang mengandung vitamin A ya. Jadi jangan terlalu sering lihat handphone. Jadi waktu mau tes memang harus benar-benar diperhatikan, karena yang tes bukan sedikit, jadi banyak. Saat teman-teman memiliki nilai lebih dan masuk standar dari tes yang sesuai dengan sekolah, maka kemungkinan diterimanya akan lebih besar. Jadi begitu. Oke, yang kedua adalah dari SMK. Jadi pertanyaannya ini, teman-teman yang dari SMK bisa nggak masuk sekolah pelayaran? Kalau yang dari SMK biasanya itu sekolah dari SMK otomotif atau dari sekolah SMK yang lain itu bisa. Tapi nanti untuk penjurusannya biasanya ke teknika gitu. Jadi biasanya ke bagian mesin. Untuk teknika ini sama-sama bisa ke kapal. Yang kemarin ada juga yang tanya kalau dari IPS bisa nggak nanti menjadi kapten. Kalau untuk IPS itu biasanya masuknya ke tata laksana, jadi nanti kerjanya di pelabuhan. Jadi teman-teman disiapkan ya, kalau memang mau masuk sekolah pelayaran. Kalau sudah masuk SMA diarahkan nanti untuk masuk ke IPA, seperti di video saya yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau masuk di IPA nanti bisa masuk ke jurusan nautika. Kalau di nautika nanti jenjangnya untuk menjadi seorang master atau kapten di atas kapal. Kalau teman-teman nanti masuknya ke IPS, jadi nanti akan diarahkan ke tata laksana, jadi kerjanya nanti di pelabuhan. Untuk yang SMK itu untuk menjadi engineer ya. Jadi nanti ke jurusan teknika, jadi menjadi engineer. Dan itu sekolahnya semua sama, jadi 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi tergantung teman-teman nanti prakteknya, karena di atas kapal kan 1 tahun, jadi ada proses yang mesti dilewati sebelum teman-teman lulus, yaitu proyek laut atau menjadi kadet. Nanti setelah naik ke kapal, praktek ilmu-ilmu yang diajarkan di kampus tadi. Setelah 1 tahun on board di kapal, baru nanti balik lagi ke kampus untuk menyelesaikan sekolahnya sampai wisuda gitu ya. Oke, itu yang dari SMK. Pertanyaan yang nomor 3, setelah lulus apa bisa kerja? Jawabannya bisa. Jadi tergantung teman-teman ya. Jadi di kampus itu ada programnya. Jadi yang mempunyai nilai-nilai bagus itu akan di list oleh perusahaan-perusahaan yang mencari kandidat untuk menjadi officer atau menjadi kadet. Jadi dari praktek pun teman-teman sudah dicarikan dari kampus. Jadi ada program-programnya. Ya, syaratnya itu harus belajar yang benar, belajar yang rajin biar nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, nanti teman-teman akan dapat prioritas untuk dapat program dari kampus. Kalau kurang rajin, kurang belajar, nanti masih bisa apply sendiri ke perusahaan. Tapi teman-teman pergi ke perusahaannya atau nanti mengapply lewat email dari perusahaannya. Tapi nanti pasti akan dibantu oleh pihak kampus. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir.
Kalau mau sekolah yang pintar atau yang rajin sekalian, jadi bisa mendapatkan program dari kampus. Oke, lanjut yang nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini, bahasa Inggris saya kurang. Bahasa Inggris kurang ini masih bisa ditingkatkan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau memang bahasa Inggrisnya dirasa kurang, bisa kursus ya, kursus atau les bahasa Inggris, atau cari temennya yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu dari kebiasaan, terus latihan. Dari situ nanti akan timbul percakapan-percakapan yang sehari-hari teman-teman bisa lakukan dengan orang lain, itu akan membuat teman-teman biasa berbahasa Inggris. Jadi nggak perlu yang perfect, teman-teman cukup mengetahui dasar-dasar berbahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari aja untuk masuk ke kampus ya, untuk lolos tes ini. Jadi nggak perlu perfect. Oke, lanjut yang nomor 5. Yang nomor 5 ini tanya, kalau mau sekolah pelayaran apakah wajib bisa berenang? Jawabannya enggak. Banyak teman saya yang nggak bisa berenang, bahkan sampai lulus pun nggak bisa berenang. Tapi kalau teman-teman bisa berenang, itu nilai plus ya, nilai plus. Jadi kemungkinan diterimanya lebih besar. Tapi nggak menutup kemungkinan nggak bisa berenang nggak diterima. Cuman nanti pasti diajarin, di training. Karena di kapal itu juga ada pelampung. Jadi biarpun jago berenang tetap harus pakai pelampung, karena kita nggak tahu kejadian darurat itu seperti apa. Jadi semua teman-teman yang nggak bisa berenang, kalau bisa latihan dari sekarang. Karena yang penting itu jangan gampang nyerah dulu. Kalau syaratnya kurangnya di mana. Jadi dicari bagaimana caranya teman-teman bisa menutupi kekurangan yang tadi. Oke, itu dari saya. Nah, setelah ini nanti saya akan kasih lihat review kapal DP1 ATS, kapal offshore ya. Jadi yang kalau kemarin kapal DP2, ini yang DP1. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, tulis lagi di kolom komen, nanti saya buatkan videonya, atau masuk ke VT TikTok saya. Nanti di situ tulis di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video singkatnya, karena kalau di TikTok nggak bisa terlalu lama, maksimal cuma 1 menit gitu. Jadi teman-teman jangan lupa share video ini, subscribe kalau belum, dan jangan lupa like, tulis komennya kalau ada pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak. Ciao. Oke, ini kapalnya teman-teman. Ini kapal DP1. Jadi inilah DP-nya. Terus ya itu decknya, dan ini tempat untuk bermanuvernya. Ini boat thruster. Nah, ini main engine-nya. Dia pakai layar ya. Jadi ini main engine. Ini kemudinya. Ya, kemudinya seperti ini. Oke, ini tempat untuk chief engineer. Jadi chief engineer di sini untuk kontrol winch, karena ini kapal anchor handling. Jadi di sini ada tension meter, di sini ada CCTV untuk melihat nanti winch-nya. Oke, ini panel-panelnya untuk mengaktifkan winch. Ini untuk VV di atas, fire testing, dan ini untuk bulk control sistemnya, bulk control system panel. Oke, kita lihat yang di depan ya. Oke, ini yang di depan ya. Ini panel lampu navigasi, ini panelnya. Nah, di sini radar. Sini ada searchlight. Ya, ini main engine indikator. Kalau ini echo sounder ya teman-teman ya. Nah, ini ada thruster, sama dengan main engine, dia startnya dengan touchscreen. Ini kemudi. Nah, ini untuk kemudinya. Ini indikator kemudi. Ini gyro. Dan ini handle untuk main engine, sama dengan di belakang tadi. Nah, ini radar, ada radio, VHF, dan telepon. Ini electronic chartnya. Oke, semangat. Terima kasih sudah menonton.